Manusia adalah makhluk sosial. Sejak lahir hingga mati, kita hidup dalam jaringan relasi dengan orang lain. Dari hubungan itu, muncul rasa ingin tahu, sebuah dorongan alami yang sebenarnya baik jika diarahkan pada pengetahuan dan kebijaksanaan. Namun, seringkali rasa ingin tahu berubah arah. Bukannya mencari kebenaran tentang dunia atau diri sendiri, melainkan sibuk mengintip dan mencampuri urusan pribadi orang lain. Dari sinilah muncul fenomena manusia yang selalu ingin tahu kehidupan sesamanya. Aristoteles pernah berkata, semua manusia secara kodrati ingin mengetahui. Tetapi pengetahuan yang dimaksud adalah hukum alam, prinsip moral, dan kebenaran universal. Ketika rasa ingin tahu dibelokkan menjadi sekadar gosip atau keinginan mengetahui kelemahan orang lain, ia kehilangan makna filosofis. Orang yang terjebak dalam kebiasaan ini tidak sedang mencari kebijaksanaan, melainkan hanya mencari pembanding untuk dirinya sendiri. Mereka merasa lebih lega ketika mengetahui orang lain gagal, atau lebih tertekan ketika melihat orang lain berhasil. Secara psikologis, orang yang selalu ingin tahu urusan orang lain sering menyimpan kekosongan dalam dirinya. Alih-alih menghadapi ketidakpuasan atau kelemahan pribadi, ia melarikan diri dengan sibuk mengurus kehidupan orang lain. Freud menyebut ini proyeksi. Apa yang tak bisa dihadapi dalam diri sendiri dipindahkan keluar. Misalnya, seseorang yang tidak bahagia dengan pekerjaannya akan sibuk memperhatikan karier orang lain. Ia merasa puas sementara, padahal itu hanya menutupi luka batin. Dari sisi sosial, kebiasaan ini menimbulkan kegaduhan. Batas antara ruang pribadi dan publik menjadi kabur. Gosip, fitnah, dan prasangka lahir dari rasa ingin tahu yang berlebihan. Foucault menyinggung bahwa pengetahuan bisa menjadi alat kekuasaan. Mengetahui detail kehidupan orang lain sering membuat seseorang merasa lebih unggul, seolah berhak menilai atau mengatur. Padahal, mengetahui tidak sama dengan memiliki hak atas kehidupan orang lain. Filsafat eksistensialis juga memberi perspektif. Sartre mengatakan bahwa kehadiran orang lain sering membuat kita merasa diawasi dan dihakimi. Orang yang selalu ingin tahu urusan orang lain menjelma menjadi tatapan asing yang membatasi kebebasan. Hidup seseorang tidak lagi sepenuhnya miliknya, karena selalu ada mata penasaran yang menilai. Fenomena ini semakin diperparah oleh media sosial. Kehidupan orang lain tampak terbuka, mudah diintip, bahkan dikomentari. Banyak orang salah paham, mengira keterbukaan di dunia digital adalah undangan untuk mencampuri. Padahal, yang tampak di layar hanyalah representasi, bukan realitas penuh. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kedamaian datang dari fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Hidup orang lain jelas bukan bagian dari kendali kita. Maka, sibuk mengurusinya hanya membuang energi yang seharusnya dipakai untuk memperbaiki diri. Sokrates pun berpesan, kenalilah dirimu sendiri. Akhirnya, orang yang selalu ingin tahu urusan orang lain sesungguhnya sedang kehilangan arah. Mereka melupakan dirinya, lalu mencari makna palsu dalam hidup orang lain. Jalan keluarnya adalah refleksi, mengarahkan rasa ingin tahu pada diri sendiri, bukan pada hal-hal yang tidak menjadi hak kita. Dengan begitu kita tidak hanya menjaga martabat orang lain, tetapi juga menemukan martabat kita sebagai manusia yang bijaksana.